Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kami dari kelompok 1 mata kuliah Fikih Mawaris yang beranggotakan Muhammad Abdul Rohim, Syifah Sarah Sulaiman, dan Hanum Ilyani. Di sini kami akan menjelaskan tentang hak-hak yang berpautan dengan tirkah dan urutannya. Pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rohim, jurusan HES semester 3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tirkah. Pengertian tirkah ialah harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, hutang, wasiat, dinamakan tirkah. Tirkah inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu. Pengertian tirkah menurut sekelompok ulama mencakup harta peninggalan sebelum dikurangi hutang dan wasiat. Sementara istilah untuk harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan wasiat adalah sisa besar. Adapun pengertian lain mengatakan tarikah atau tirkah dalam pengertian secara bahasa adalah searti dengan mirats atau harta yang ditinggalkan. Karenanya harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati atau tarikatul mayyiti. Para fuqaha berbeda pendapat dalam memaknakan tarikah secara istilah. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tarikah itu ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah dia meninggal, baik merupakan harta maupun merupakan hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan tanpa melihat siapa yang berhak menerimanya. Maka segala yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah wafat dikatakan tarikah atau tirkah, baik yang meninggal itu berhubungan sebelum meninggal ataupun tidak, baik hutang-hutangnya berpautan dengan benda seperti hutang mengadaikan sesuatu ataukah hutang piutang dengan tanggung jawabnya sendiri seperti hutang mas kawin. Ada yang mengatakan tirkah itu ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang tidak bersangkut paut dengan harta itu dan hak orang lain. Benda-benda yang bersangkut paut hak orang lain terhadap harta itu semasa hidupnya tidak digolongkan ke dalam tarikah atau tirkah. Karenanya benda-benda yang digadaikan dan benda-benda yang dibeli waktu dia hidup yang belum diterima dan belum dibayar harganya sampai dengan meninggal tidak dipandang tirkah atau tarikah. Sebenarnya perbedaan definisi ini tidaklah menumbuhkan suatu perbedaan dalam segi amaliyah, karena kita anggap bahwa perbedaan ini hanyalah perbedaan lafdi atau redaksional. Secara khusus, pengertian tirkah berbeda-beda menurut para ahli. Yang pertama, ini ada 3 pendapat menurut para ahli di kalangan ahli fikih bermazhab Hanafi. Yang pertama ada pendapat pertama menyatakan bahwa tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si muwaris yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain. Jadi tirkah hanya mencakup pengertian nomor 1 dan 2 di atas. Tirkah ini nantinya harus digunakan untuk memenuhi biaya pengurusan jenazah si muwaris sejak meninggalnya sampai dikuburkan, pelunasan utang, penunaian wasiat, dan hak ahli waris. Menurut pendapat kedua, tirkah adalah sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang. Jadi tirkah di sini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diberikan kepada para ahli waris. Yang ketiga, mengartikan tirkah secara mutlak, yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Dengan demikian, tirkah mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian warisan kepada para ahli waris.
Ibnu Hazm sependapat dengan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah yang berupa harta benda melulu. Sedangkan yang berupa hak-hak tidak dapat diwariskan kecuali jika hak itu mengikuti kepada bendanya. Misalnya hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tirkah mencakup semua yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta benda maupun hak-hak. Dan hak-hak ini bisa hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Malik yang memasukkan hak-hak yang tidak dapat dibagi. Misalnya hak menjadi wali nikah ke dalam keumuman arti hak-hak. Oke, baik, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu saudari Syifa Sulaiman. Padanya disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Sarah Sulaiman di sini akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hak-hak yang berpautan dengan tirkah. Berpautan dengan tarikah, beberapa hak yang harus dipenuhi secara tertib atau berurutan, sehingga apabila hak yang pertama atau yang kedua menghabiskan segala tarikah, tidaklah lagi berpindah kepada hak-hak yang lain. Hak-hak yang berpautan dengan tarikah selain dari hak pusaka adalah: yang pertama, hak-hak yang harus didahulukan sebelum para waris menerima bagiannya. Yang kedua, hak-hak yang harus dikemudiankan dari pembagian harta pusaka apabila ada waris. Hak-hak yang harus didahulukan sebelum para waris menerima bagiannya yang dilaksanakan secara tertib atau berurutan, yaitu: hak yang pertama, tazhiz. Tazhiz ialah segala yang diperlukan oleh seseorang meninggal sejak dari wafat sampai kepada menguburnya, seperti belanja, memandikan, mengkafankannya, mengkuburkannya, dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir. Hak ini yang harus diambil dari jumlah taris sebelum diambil hak-hak yang lain. Dalam mengeluarkan belanja-belanja ini, haruslah dituruti apa yang dipandang ma'ruf oleh agama, yakni tanpa berlebih-lebihan dan tanpa pula terlalu menyedikitkan. Dan hal ini berbeda menurut pandangan orang yang meninggal itu. Keperluan ini didahulukan atas membayar hutang, walaupun hutang itu berpautan dengan suatu benda, seperti hutang orang yang menggadaikan barangnya. Demikian menurut mazhab Ibnu Hambal. Golongan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah mendahulukan pembayaran hutang yang berpautan dengan benda. Sesudah dibayar hutang yang disebabkan penggadaian, barulah diambil keperluan tazhiz, kemudian barulah hutang-hutang yang lain yang tidak berpautan dengan benda seperti hutang mahar. Sebagaimana diambil terlebih dahulu dari tirkah, kadar yang diperlukan tazhiznya, maka begitu pula diambil kadar yang perlu untuk tazhiz orang yang wajib dibiayainya, baik karena hubungan kekerabatan ataupun perkawinan. Apabila ahli waris terlebih dahulu meninggal sebelum meninggalnya muwaris, sebelum memenuhi hak tazhiz anaknya yang meninggal itu, maka diambillah dari tirkahnya sekedar yang cukup untuk tazhiz anaknya atau istrinya. Hak yang kedua, hutang yang harus dibayar oleh orang yang meninggal untuk keperluan membayar hutang diambil dari tirkah, sesudah dipotong untuk keperluan tazhiz. Menurut pendapat golongan Hanafiyah, hutang-hutang Allah seperti hutang zakat, kafarat, dan nazar tidak diambil dari tirkah, walaupun jumhur fuqaha sependapat dalam menetapkan bahwa hutang-hutang kepada Allah diambil dari harta tirkah dan didahulukan terhadap wasiat. Namun mereka berbeda pendapat dalam tertib penunaiannya. Ada yang mengatakan bahwa hutang-hutang kepada Allah didahulukan terhadap hutang-hutang kepada sesama manusia. Demikianlah mazhab Syafi'iyah. Hutang-hutang kepada Allah menurut pendapat Hanafiyah tidak dituntut lagi sesudah ia meninggal. Mengenai hutang sesama manusia yang berpautan dengan benda diambil dari tirkah sebelum dipotong tazhiz, seperti hutang dengan menggadaikan barang.
Demikian menurut pendapat mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Ahmad, tidak didahulukan pembayaran hutang yang berpautan dengan benda terhadap tazhiznya. Hak yang ketiga, hak menunaikan wasiat. Wasiat di sini diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang yang dipilih oleh orang yang meninggal tanpa imbalan apa-apa, baik yang diwasiatkan itu merupakan benda ataupun berupa ma'rifat. Hak menunaikan wasiat yang meninggal dalam batas-batas yang dibenarkan syara tanpa perlu persetujuan para waris, yaitu tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, sesudah diambil keperluan tazhij dan keperluan membayar hutang, baik wasiat itu untuk warisan ataupun untuk orang lain. Jika lebih dari sepertiga, harta diperlukan persetujuan para waris kalau mereka semuanya sudah dapat didengar persetujuannya dan mengetahui hukumnya. Jika mereka tidak memberi persetujuan, batalah wasiat terhadap yang lebih dari sepertiga, karena syara memperbolehkan bagi yang meninggalkan pusaka menentukan sendiri penggunaan sepertiga hartanya untuk mewujudkan sesuatu maksudnya syara. Diperlukannya persetujuan para waris terhadap yang lebih dari sepertiga adalah jika yang meninggalkan pusaka itu mempunyai waris atau orang yang mempunyai status waris, yaitu orang yang diakui ada hubungan darah dengan yang meninggalkan pusaka itu. Adapun jika tidak ada waris dalam hukum waris, maka wasiat yang lebih dari sepertiga harta, bahkan semua harta, dipandang sah dan berlaku. Hak yang keempat, pusaka yang dimiliki oleh para waris apabila masih ada sisa harta sesudah diambil keperluan tazhiz, keperluan membayar hutang dan wasiat, maka sisa itu menjadi hak waris dan dibagi menurut pembagian syara sendiri. Materi selanjutnya yaitu cara pelaksanaan harta warisan. Sisa harta warisan setelah diambil untuk menyelesaikan 3 hal yang berhubungan dengan orang yang meninggal. Selanjutnya adalah pembagian harta kepada ahli kewarisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, yaitu yang pertama, mendahulukan biaya periwayatan jenazah daripada utang. Yang kedua, mendahulukan utang daripada pelunasan wasiat. Dan yang terakhir, mendahulukan wasiat daripada membagikan harta peninggalan kepada ahli waris. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Iliani, NIM 20082020077. Di sini saya ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hukum kewarisan Islam di Indonesia dan komplikasi hukum Islam. Hukum kewarisan di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini merupakan unifikasi hukum atas dasar peta hukuman waris yang dikarenakan atau sebab dia menjadi ahli waris dikarenakan adanya hubungan darah atau nasab, atau dikarenakan adanya perkawinan. Masih demikian pluralistiknya, dan sampai saat ini pengaturan masalah kewarisan masih belum terdapat keseragaman. Hukum kewarisan sendiri adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan, tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing hingga tata cara pemindahannya. Cara perpindahannya harta tersebut kepada ahli waris serta akibatnya bagi para ahli waris, dan pembagian warisan tersebut dibagi sesuai dengan telah yang ditentukan dalam hukum Islam. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya mampu menciptakan tatanan hukuman dalam kehidupan masyarakat. Jadi, secara hukum antaranya jelas dan dapat diperkarakan di pengadilan bila ternyata tidak memenuhi kesepakatan dalam mengambil keputusan mengenai pembagian warisan tersebut.
Nah, hukum waris sangat erat kaitannya dalam ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurus dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Tadi, hukum waris di Indonesia merupakan hukum yang udah disepakati ya. Segala pembagiannya tuh berpendapat memiliki keseragaman. Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada hukum pewarisnya. Nah, selanjutnya tuh hukum pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia atau termasuk golongan penduduk Indonesia. Maka yang berlaku hukum adat apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, maka mereka berlaku hukum waris barat. Masih ada hukum yang juga hidup dan dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam, yang dimana pedomannya ada dalam Al-Quran, sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak disangkal dalam beberapa hal mereka mempergunakan peraturan hukum waris Islam. Nah, di Indonesia ini hukum waris Islam dilihat dari Al-Quran. Nah, dari pentingnya tentang hukum waris dan hak yang menerima warisan, ini tuh menjadi pembahasan yang penting untuk dibahas di Indonesia, karena apabila tidak ada hukum waris, takutnya terjadi masalah yang nantinya akan menimbulkan. Ketika sudah ditentukan hukum warisnya seperti apa, itu bisa diproses di pengadilan dan tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang kompilasi hukum Islam (KHI). Pertama, tujuan utama kompilasi hukum Islam yaitu mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Artinya, menjadikan hukum Islam di Indonesia itu lebih baik dan sebagaimana mestinya, sebagai pegangan hakim agama dalam memutuskan perkara yang menjadi wewenang yang diajukan kepadanya, termasuk pola kewenangan absolut peradilan agama, yaitu tentang hukum kewarisan, pengaturan dan perumusan hukum secara positif dan unifikasi, khususnya hukum kewarisan benar-benar mengandalkan ajaran fikih. Secara umum, dikatakan bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam secara garis besar telah pedomani garis-garis hukum farid. Dalam kompilasi hukum Islam, ketentuan hukum pewaris perumusannya mengakomodasi dan mengkromistik sedikit banyak dengan hukum adat. Adapun sifat akomodatif yang dianut kompilasi hukum Islam dalam masalah kewarisan lebih mengarah ke sikap modifikasi secara terbatas bersifat selektif dan hati-hati. Hukum kewarisan semakin banyak kasus sengketa mengenai pembagian kewarisan. Meskipun dalam ketentuannya sudah diatur, khususnya hukum kewarisan Islam sendiri yang sudah berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi sengketa antar keluarga karena harta warisan yang belum dibagi. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk segera dibagi agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Nah, dari sinilah itulah pentingnya apabila menjadi pewaris meninggal dunia, harta yang menjadi kewajiban untuk dibagi kepada setiap manusia ahli waris. Sebelumnya terjadi perdebatan dan sengketa antar keluarga, apa sampai orang lain yang tidak kepentingan dalam pembagian itu, termasuk
dalam warisan yang telah ada ketentuannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Berikut akan saya bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya itu, menurut hukum kewarisan Islam, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris diurutkan dengan tertib sebagai berikut. Hak-hak yang menyangkut kepentingan mayit sendiri, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah. Hak-hak yang menyangkut kepentingan para kreditur untuk membayar hutang pewaris. Hak-hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat atau untuk memenuhi wasiat pewaris. Hak para ahli waris, sisa harta warisan setelah diambil untuk menyelesaikan 3 hal yang berhubungan dengan orang yang meninggal. Selanjutnya adalah pembagian harta kepada ahli kewarisan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Syariat yaitu berikut ini: mendahulukan biaya periwayatan jenazah dari utang, mendahulukan utang daripada pelunasan wasiat, dan mendahulukan wasiat daripada pembagian harta kepada ahli waris. Sekian, itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Abdul Rohim, Syifa Sarah Sulaiman, dan Hanum Iliani. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.